episode 65. Setelah kejadian pemecatan kepada salah satu pelayan di kediaman keluarga Alvarez, tidak ada satu pelayan yang berani berulah. Mereka harus sadar diri bahwa tidak sepatutnya mereka membicarakan tentang orang yang berkaitan dengan keluarga ini. Kasak-kusuk yang beredar sekarang adalah asal-usul Alana di kalangan para pelayan yang baru saja mengetahui bahwa wanita yang pernah menjadi sahabat mereka itu adalah orang kaya dan menjabat sebagai CEO sebuah perusahaan besar. Tentu saja hal itu diungkapkan langsung oleh Felicia sebagai nyonya besar di rumah itu, agar para pelayan mereka tahu diri dan tidak sembarang berbuat ulah. Sebaiknya sekarang kita tidak sembarangan bicara. Atau akan ada yang dipecat lagi setelah ini? Ucap kepala pelayan. Semua orang hanya bisa mengangguk patuh. Mereka tidak berani lagi mengatakan apa-apa lagi setelah ini. Setelah sarapan pagi yang diwarnai dengan sedikit ketegangan, akhirnya Sidan berangkat ke kantor setelah Samuel menghubunginya. Sidan terlihat sedikit tergesa dan langsung meluncur begitu saja. Memangnya ada apa sih di perusahaan sampai Kak Sidan begitu terburu-buru? Gumam Caroline sambil menyemprotkan parfum ke tubuhnya. Berharap bahwa tidak ada hal yang serius. Sempurna, ucap Caroline menatap tampilannya di depan cermin, seolah senyum terpatri di bibirnya. Entah kenapa, sekarang dia ingin tampil menarik dan berdandan. Tidak seperti biasanya yang hanya akan memakai pelembab wajah dan juga lipstik natural. Kali ini Caroline memakai bedak dan juga blush on di pipi agar terlihat sedikit merona. Warna lipstik dia pakai yang sedikit terang, menatap wajahnya yang sudah cantik. Akhirnya Caroline mengambil tas dan juga ponselnya di nakas. Gadis itu berjalan menuju pintu keluar kamarnya. Hari ini dia akan kembali ke kampus setelah 4 hari absen karena sakit. Setelah tadi bangun tidur, dia berhasil mendapatkan ponselnya kembali dan mengaktifkannya. Rasanya sempat tidak percaya dengan melihat deretan pesan di ponselnya, yang semuanya berasal dari Zack. Carol, kamu sedang apa? Kenapa pesanku tidak dibalas? Hai, apakah kamu sedang mengabaikanku setelah menjadikanku sebagai kekasihmu? Kenapa nomormu tidak aktif, Carol? Please, kalau udah nggak aktif langsung hubungi aku ya. Carol, sudah 3 hari kamu nggak ke kampus, ada apa? Caroline Alvarez, aku rindu. Dek, kenapa Mr. Zack bicaranya jadi aneh seperti ini? Batin Caroline yang wajahnya langsung memerah ketika membaca pesan terakhir. Jantungnya bertalu-talu kencang, perutnya terasa geli. Carol bisa sakit lagi kalau seperti ini. Pikirannya terus tertuju pada Zack yang mengatakan merindukannya. Duh, kenapa pipinya jadi memanas ketika mengingat pesan itu? Bahkan kedua sahabatnya sama sekali tidak ada yang mencarinya. Hanya deretan pesan dari Zack yang mengatakan bahwa pria itu sangat khawatir. Tidak ada pesan apapun dari kedua sahabat, nggak ada akhlak. Apakah mereka melupakanku? Batin Caroline melihat pesan lain yang masuk. Alih-alih membalas pesan dari Zack karena jantungnya yang berdegup kencang saat melihat deretan pesan tersebut, dia pun memilih mengabaikan dan hanya mengirimkan pesan kepada kedua sahabatnya yang benar-benar bisa disebut sahabat telaknat, karena sama sekali tidak khawatir padanya. Saat di kampus, Carol memilih langsung masuk kelas dan membuka beberapa buku catatan sambil menunggu dosennya. Dia tidak ingin bertemu dengan Zack karena perasaan aneh itu tiba-tiba hadir di hatinya. Kelas masih terlihat sepi karena memang Caroline memilih masuk kelas 1 jam lebih awal. Carol, sebuah suara tidak asing tiba-tiba mengagetkannya. Gadis itu mendongak dan menatap pria yang sejak kemarin benar-benar membuat pikirannya kacau. Ya Tuhan, kenapa dia bisa kemari? Niat hati ingin menghindarinya dengan masuk kelas, tapi pria itu malah mendatanginya di kelas. Apakah Zack tahu jadwal kuliah Caroline, sehingga dia dengan mudah bisa mencari gadis itu? Zack langsung mendatangi meja Carol, yang terletak di bagian belakang dengan raut wajah yang tidak bisa diartikan. Berjalan dengan sedikit tergesa, dengan tatapan yang tak lepas dari mata coklat Caroline. Carol, kenapa tidak membalas pesan atau mengangkat telepon dariku? Padahal aku kan sudah menyuruhmu membalasnya. Alih-alih bertanya kenapa Caroline tidak masuk kampus, tapi Zack malah menanyakan hal lain. Maaf mister, ponselku sejak 4 hari yang lalu dibawa mama karena aku sakit. Jawab Caroline menunduk, tidak berani menatap mata Zack terlalu lama. Ya Tuhan, jadi kamu sakit? Kenapa tidak memberitahuku, Caroline sedikit tersentak ketika Zack memegang kedua bahunya dengan ekspresi seperti orang yang sedang khawatir. Apa mister mengkhawatirkanku? Tanya Carol hati-hati. Zack melepaskan tangannya dan tertawa lirih. Tentu saja aku khawatir. Setelah makan malam itu,
Kamu tiba-tiba tidak bisa dihubungi dan menghilang begitu saja. Sampai aku pergi ke kantor Alana hanya demi kamu. Carol mengerutkan keningnya. Pergi ke kantor ke Alana hanya demi aku. Memangnya kenapa harus ke kantor ke Alana, Mister? Tanya Caroline penasaran. Jack menyugar rambutnya ke belakang masih tersenyum lirih. Entahlah, aku merasa benar-benar sudah tidak waras. Aku merasa sangat mengkhawatirkanmu karena kamu tiba-tiba tidak ada kabar, alias hilang kabar. Aku tanya kedua temanmu, mereka juga menjawab tidak tahu. Lalu aku teringat Alan yang tidak lain adalah calon kakak iparmu. Tanpa pikir panjang, setelah mengajar, aku langsung pergi ke kantornya untuk bertanya tentang kabarmu. Tapi ternyata Alana harus ada rapat, jadi aku pulang dengan tangan kosong tanpa mendapatkan kabar darimu. Jawab Zack panjang lebar membuat Caroline merasa terharu. Benarkah Mister melakukan semua itu karena hanya ingin tahu kabarku? Tanya Caroline dengan mata yang masih menatap wajah Zack. Iya, aku benar-benar seperti orang gila. Karena tidak bisa menghubungimu, Caroline, jawab Zack menghela nafasnya. Seakan ada beban yang terlepas di punggungnya. Melihat Carol baik-baik saja saat ini, itu sudah cukup membuat Zack lega. Memangnya kenapa Mister khawatir berlebihan kepadaku? Zack membeku di tempat ketika mendengar pertanyaan Carol. Kenapa memangnya? Apa aku tidak boleh mengkhawatirkanmu? Zack malah balik bertanya. Membuat Carol memelingkan wajahnya dan berdecih. Mister aneh, kita tidak sedekat itu hingga membuat Mister khawatir terhadapku. Jadi apakah Mister sudah mulai tertarik padaku? Tanya Caroline belak-belakan. Padahal sejak tadi gadis itu menyembunyikan debaran di jantungnya yang semakin kuat ketika Zack mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal itu. Iya Caroline, aku memang tertarik padamu sejak awal. Bersambung.